Kita akan kembalikan perbincangan, Prof. Swaib, kalau melihat juga jabatan strategis yang diberikan kepada Mas Ahaye ini, apa yang kemudian nanti bisa kita prediksi langkah strategis juga dari Partai Demokrat? Ya, saya kira Partai Demokrat ya harus mendukung lah. Saya kira Mbak Dita sudah sampaikan tadi ya bahwa memang Mbak Dista ya bahwa Partai Demokrat mengamini apa yang menjadi kebijakan dari Pak Jokowi. Tapi ada hal yang perlu saya berikan catatan bahwa kementerian yang diberikan kepada Pak Ahy ini lumayan luas ya jangkauannya dan lumayan berat ya karena ini berkaitan dengan hajat orang banyak dan berkaitan dengan antara negara dengan masyarakat. Ini selalu sering terjadi benturan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Tapi Pak Ahy harus memanfaatkan tiga momentum dalam hal ini, dalam membangun relasi sosialnya, dalam mendukung kementerian ini. Yang pertama, kementerian punya namanya kebijakan ya, atau sifatnya politis. Ya, saya kira hal-hal yang sifatnya perlu didorong secepatnya dalam hal kebijakan ya harus Pak Ahy segera melakukan itu. Dan saya kira apalagi Partai Demokrat mendukung ya dalam hal ini. Ya, saya kira beliau punya kekuatan itu. Lalu yang kedua dari segi struktur, saya kira di dalam kementerian ada struktur ya. Dan struktur ini harus betul-betul dibangun fungsi-fungsinya. Karena kalau kita lihat kementerian ini mulai dari tingkat pusat, daerah itu ada dia punya apa namanya struktur yang terbangun ke bawah. Kemudian ada organisasi-organisasi yang harus diperkuat juga. Dalam hal ini kementerian ini apa namanya ada semacam apa ya struktur-struktur atau organisasi-organisasi yang bisa mendukung di luar dari itu, misalnya kementerian yang terkait. Nah, memang karena ini kementerian ini atau seorang menteri itu ada jabatan politik, maka Pak Ahy harusnya memang lebih banyak melakukan konsolidasi yang baik, ya konsolidasi yang baik antara apa namanya para pendahulu-pendahulunya, karena bagaimanapun 8 bulan itu bukan jangka yang sangat panjang ya, ini sangat pendek sekali ya. Betul kalau dari Partai Demokrat memang saya kira sangat optimis untuk melakukan ini karena Pak Sailinjo, Pak Ahy memang punya apa namanya rekam jejak yang baik dan rekam jejak pekerja yang apa namanya yang sangat bagus karena kita lihat Partai Demokrat sampai hari ini kan tetap tangguh dan kokoh dari berbagai terpaan apapun. Artinya kalau berkaca dari situ maka Pak Ahy pasti memiliki kemampuan untuk membangun kebijakan, struktur yang baik dan organisasi yang apa namanya yang solid di kementerian. Saya kira itu yang paling penting, Mbak Putri. Baik. Nah, ada catatan juga mungkin sebagai dari Mas Hensa tentunya di perbincangan atau segmen terakhir perbincangan ini mengenai tugas yang berat juga dilakukan oleh Mas Ahaye. Ya kalau menurut saya sekarang fokusnya bukan ke Pak Jokowi lagi ya, tapi ke Mas Ahaye. Bisa atau tidak memenuhi harapannya Pak Jokowi. Dan tentu saja kan akan dipantau dari dekat tuh oleh Pak Prabowo ya. Sehingga memang harus membuktikan diri Mas Ahaye. Justru menurut saya jajaran di bawah Mas Ahaye di ATR BPN nanti yang harusnya bersiap menerima komando baru dari Ahaye yang masih muda, energik gitu ya, dan secara intelektual juga cerdas luar biasa. Jadi justru sekarang tantangannya di Ahaye, di ATR BPN, semua aparatnya. Dan tentu saja nanti kita harapkan ada keberhasilan-keberhasilan baru yang bisa diwujudkan oleh Mas Ahaye. Hal yang membanggakan bahwa walaupun saya 8 bulan saya berhasil menyelesaikan e-sertifikat misalnya gitu. Kan canggih tuh. Ya, baik. Di waktu yang singkat ini apa yang menjadi prioritas bagi Mas Ahaye? Tadi ada banyak prioritas yang terutama adalah tentu ada tentang sertifikasi lahan, lalu kemudian juga e-sertificate dan sejumlah hal lainnya yang tentu sudah menjadi bagian dari, tadi juga ada sekitar 3 hal yang menjadi titipannya Pak Jokowi untuk dilakukan akselerasi dan kami yakin bahwa 3 hal yang menjadi concern utama dalam kementerian ini yang akan menjadi sejak besok sudah mulai
setelah hari ini sertijab, tentu sejak besok pagi Mas Ahaye sudah berkantor di ATR dan akan melakukan akselerasi dan percepatan. Jadi kami mohon doanya mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia melalui Kementerian ATR dan BPN. Oke, satu lagi Mas Hensar rasanya. Ini setelah 8 bulan ini kemudian habis, Presiden baru kemudian dilantik, yakin nggak Mas Ahaye ini juga mendapatkan kursi di kabinet berikutnya? Nah, desas-desusnya 4 kursi apa 3 kursi gitu. Untuk Demokrat ya, disediakan. Iya, itu mah beres lah. Oke. Prof Suhaib juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, Prof. Iya, jadi saya kira memang kalau kita bicara ke depannya, Demokrat ini saya kira termasuk salah satu partai yang diperhitungkan oleh Pak Prabowo ya, kalau misalnya memang beliau terlantik di presiden ya. Kinerja yang harus ditonjolkan. Jangan sampai beliau dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di internal ATR gitu. Karena bagaimanapun saya rasa ini persoalan yang sangat rumit di kementerian ini, karena saya sudah menyampaikan tadi, karena berkaitan dengan antara masyarakat dan negara. Jadi hubungan relasi sosial Pak Ahaye harus dibangun dengan baik, baik internal partai politik, internal Pak Jokowi, dan internal presiden berikutnya. Ya mungkin itu barangkali Mbak. Baik, Prof Suhaib terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga mengikuti perbincangan ini melalui daring. Mas Hensar terima kasih. Terima kasih. Mbak Rizka juga terima kasih. Baik.